Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini, saya akan menjelaskan tentang PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi PLTMH ini sebenarnya termasuk pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, namun dengan skala yang lebih kecil gitu ya. Nah, jadi PLTMH ini adalah pembangkit listrik tenaga air dengan skala yang lebih kecil daripada pembangkit listrik tenaga air pada umumnya. Yang akan saya bahas di sini adalah pertama adalah komponen pembangkit listrik tenaga mikrohidronya, kemudian prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, kalau sekilas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH merupakan suatu pembangkit skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi gaya mekanis ya dengan cara memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik untuk skala yang lebih kecil. Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Jadi PLTMH ini masuk dalam kategori PLTA atau pembangkit listrik tenaga air karena menggunakan energi air untuk mengubah putaran mekanis menjadi energi listrik. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya atau resource penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dan instalasinya. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi, maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi tergantung pada kapasitas alirannya atau debit alirannya ya, besaran debit alirannya maupun ketinggian dari PLTMH tersebut. Itu akan menentukan besar kecilnya daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik PLTMH. Nah, di sini adalah sebuah gambaran ringkas ya tentang sistem PLTMH di sini. Di sini kalau kita lihat adalah bak penampung ya, jadi air dibendung, kemudian ditampung dalam bak penampung, kemudian air akan dialirkan ke pipa pesat seperti ini ya, di mana pipa pesatnya nanti akan terhubung dengan turbin di sini ya. Dan ketika airnya itu meluncur deras dari pipa pesat masuk ke turbin, maka akan memutar turbin sehingga turbinnya menjadi berputar. Dan ketika turbinnya dikopling dengan generator ya, dan turbinnya berputar karena ada aliran air yang memutar turbin ini, maka generator juga ikut berputar. Ya, karena turbin dengan generatornya itu dihubungkan ya, dikopling atau dihubungkan sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar dan menghasilkan energi listrik dari generatornya. Seperti itu. Nah, bagian dari PLTMH ini yang pertama adalah yang A adalah tangki airnya ya atau tangki air dari bendungannya. Nah, di sini. Kemudian B adalah pipa lubang angin ya, mohon maaf. Pipa lubang angin di sini gunanya kalau misalnya di airnya ini masih ada udara, udara akan terlepas ke lingkungan luar gitu ya, sehingga di sini diharapkan yang masuk ke pipa pesat ini 100% adalah air, tidak mengandung udara. Nah, di sini. Kemudian C-nya ini adalah pipa pesat. Pipa pesatnya itu yang seperti ini nih, rekan-rekan ya. Pipa pesatnya adalah seperti ini. Kemudian untuk katup pembuka atau gate valve itu di posisi ini. Jadi
kalau kita ingin mengaktifkan PLTMH cukup dengan membuka dari valve-nya atau kerannya yang ada di sini, maka air akan mengalir menuju turbin untuk memutar turbin dan pada akhirnya akan memutar generator dan menghasilkan arus listrik. Kemudian ada spare valve ya, di sini ada spare valve. Nah, ini yang dimaksud dengan spare valve itu yang ini. Ya, kemudian ada generator. Nah, generatornya itu yang ini, generator. Jadi dari turbin ke generator, turbin berputar, generator berputar dan menghasilkan arus listrik. Turbin dan dudukan turbin. Ya, turbin dan dudukan turbin itu yang ini. Turbinnya dan dudukan turbinnya yang ini. Ini dudukan turbinnya, ini turbinnya. Begitu. Jadi air ditampung di bak penampungan, kemudian dialirkan ke pipa pesat, dan kemudian dialirkan ke turbin, pemutar turbin, dan akhirnya terbuang ke sungai, seperti itu. Jadi dari atas diturunkan ke bawah, memutar turbin, kemudian ke hilir sungai, seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Jadi dari bak penampungnya yang tadi ya, bak penampungnya air dibendung, kemudian sebagian dialirkan ke pipa pesat, kemudian dari pipa pesat ini mengalir ke turbin sebelum ke hilir sungai. Nah, dialirkan ke hilir sungai. Pada saat berputar ini, airnya berputar ya, mengalir gitu ya. Aliran air ini akan memutar turbin, sehingga turbinnya akan berputar dengan kencang. Nah, turbinnya ini nanti akan terhubung ke generator. Pada saat turbinnya berputar, generatornya ikut berputar dan ketika generator berputar akan menghasilkan arus listrik. Begitu. Nah, komponen utama dari PLTMH ini tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama adalah bendungan pengalih atau intake-nya. Jadi ada intake-nya. Kemudian ada bak pengendapnya ya, ada bak pengendap atau settling basin. Kemudian ada saluran pembawa atau head race, saluran pembawa, kemudian ada pipa pesat atau penstock ya, pipa pesat, kemudian ada turbin dan ada generator. Inilah komponen-komponen yang umumnya ada pada PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Ini contoh untuk bendungan pengalih ya. Jadi air dibendung sedemikian rupa untuk ukuran tertentu dan di sini di sampingnya itu dipasang semacam pembuka ya, katup pembuka dan penutup, valve pembuka penutup. Jadi nanti air yang masuk ke PLTMH ini nanti dari samping ya. Kalau ada kelebihan air maka secara alami dia akan terbuang sendiri masuk ke hilir sungai seperti itu. Sedangkan yang masuk ke pipa ini nanti pada akhirnya nanti akan masuk ke PLTMH. Nah, ini adalah pipa pembawa atau head race ya. Di sini pipa pembawa. Nanti air setelah dibendung ya di bendungan atau bendungan pengalih atau intake gitu ya. Nah, nanti akan dialirkan ke head race atau pipa pembawa untuk akan dialirkan ke pipa pesat. Jadi nanti airnya itu pertama dibendung dulu. Setelah dibendung, nanti sebagian air akan dibuka ditutup oleh valve di sini sehingga dia akan mengalir ke sini masuk ke pipa pembawa. Nah, pipa pembawa di sini akan masuk ke pipa pembawa di sini aliran airnya. Kemudian nah dari pipa pembawa masuk ke bak pengendap. Nah, masuk ke bak pengendap, diendapkan airnya ya dibendung dalam jumlah banyak gitu ya, diendapkan. Kemudian nah sebagian ini nanti masuk ke sini ya, sebagian masuk ke sini. Nah, nanti yang kalau misalnya ada kelebihan air dia akan terbuang sendiri masuk ke hilir sungai seperti ini ya. Sedangkan yang ini nantinya masuk ke pipa pesat. Nanti di dalam ini ada sebuah lorong pipa ya disebut dengan pipa pesat ya atau petstock.
Nah, ini pipa pesatnya, penstock ya. Penstock. Nah, nanti masuk ke pipa pesat, pada akhirnya nanti masuk ke turbin. Dari turbin ini aliran air akan memutar turbin dan turbin memutar generator, generator berputar dan menghasilkan arus listrik. Nah, ini adalah turbin, ini adalah gambar turbinnya. Jadi nanti aliran airnya ini masuk gitu ya, masuk berputar gitu ya, alirannya berputar kemudian ke bawah. Pada saat berputar ini dia akan memutar turbinnya. Seperti itu. Dia akan memutar turbinnya sehingga turbin berputar dan perputaran turbin juga akan memutar generator. Gitu. Kemudian di sini juga ada istilah pipa hisap. Pipa hisap itu fungsinya untuk menghisap air, mengembalikan tekanan aliran yang masih tinggi ke tekanan atmosfer. Jadi pipa di bak pengendap itu ada namanya pipa hisap ya. Pipa hisap. Kemudian generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis ya. Kemudian di generator ini juga terdapat panel kontrol yang fungsinya untuk menstabilkan tegangannya. Kemudian ada pengalih beban atau ballast load. Pengalih beban atau ballast load ini adalah berfungsi sebagai beban sekunder atau dummy ketika beban konsumen mengalami penurunan. Karena memang PLTMH ini kan harus mendapatkan beban yang stabil. Nah, ketika bebannya itu menurun, itu akan distabilkan dengan menggunakan ballast load gitu ya. Nah, kinerja pengambil alih beban ini diatur oleh panel kontrol. Nah, prinsip kerjanya adalah prinsip dasar mikrohidro adalah memanfaatkan energi potensial air ya pada jarak ketinggian tertentu dari tempat instalasi pembangkit listrik. Kemudian sebuah skema mikrohidro memerlukan dua buah hal, yaitu debit air dan ketinggian atau head. Jadi ada dua faktor yang menentukan besar kecilnya daya yang dihasilkan oleh PLTMH. Yang pertama adalah debit air, yang kedua adalah head atau ketinggian jatuh untuk menghasilkan tenaga yang bisa dimanfaatkan. Jadi runutannya adalah seperti ini rekan-rekan ya. Jadi perubahan energi potensial air menjadi tenaga listrik tidak langsung melainkan melalui beberapa tahapan. Pertama, tenaga potensial air kemudian dirubah menjadi tenaga kinetik ya atau energi kinetik. Kemudian dari energi kinetik ini dirubah menjadi energi putaran turbin atau tenaga mekanik. Dari putaran turbin ini akan memutar generator dan generator ini berputar sehingga menghasilkan tenaga listrik. Jadi tahapannya seperti itu. Dari tenaga potensial menjadi tenaga kinetik, tenaga mekanik, dan tenaga listrik. Gitu. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat pada video di sini. Ini adalah cara kerja dari PLTMH secara animasi. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya secara animasi di sini. Nah, misalnya di sini ada sebuah sungai gitu ya, sebuah sungai dan kita akan membuat sebuah perencanaan PLTMH di sini. Maka nanti di sungai ini akan diberikan bendungan. Akan dipasang bendungan air. Bendung ya, airnya dibendung sedemikian di sini sampai mengumpul banyak. Nah, di sini nanti akan terbentuk sebuah energi potensial pada air. Kan makin tinggi kan, bisa dibendung. Ketika ada kelebihan air, dia akan mengalir dengan sendiri. Dan nah ini air sungai dibelokkan ke saluran terbuka. Nah, saluran terbuka di sini ada valve atau kerannya ya. Nah, di sini ada buka tutup ya, buka tutup untuk keran atau valve ya, supaya nanti bisa kita bisa menentukan berapa besar debit air yang mau kita alirkan ya, seperti itu. Nah, di sini dibuka kan ya. Kerannya atau valve-nya dibuka, maka akan ada aliran air di sini. Ini
sini pada pipa pembawa. Jadi nanti oleh pipa pembawa nanti air akan dialirkan masuk ke bak penampungan di sini, bak penampungan sebelum masuk ke pipa pesat. Nah, di sini masuk ke bak penampungan, di sini aliran airnya dikumpulkan kembali gitu ya untuk membentuk energi potensial air ya. Masuk lagi ke pipa pembawa ya, masuk ke pipa pembawa. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, masuk ke bak penampungan lagi sebelum dialirkan ke pipa pesat. Jadi dimasukkan ke bak penampungan atau bak penenang ya. Jadi air dikumpulkan gitu ya. Dikumpulkan, kalau ada turbulensi air ditenangkan dulu ya, sehingga ini dinamakan sebagai bak penenang atau bak penampung ya. Bak penampung bisa juga disebut sebagai bak penenang sebelum ke pipa pesat. Nah, ini air dikumpulkan lagi. Nah, dikumpulkan lagi sampai penuh gitu ya. Sampai penuh. Kalau dia terlalu penuh, maka nanti dengan sendirinya kelebihan dari air ini akan masuk ke hilir sungai lagi. Jadi seperti itu. Air dialirkan ke hilir sungai. Jadi sebenarnya PLTMH ini hanya pengalihan aliran sungai untuk mendapatkan debit air pada ketinggian tertentu, di mana debit air dan ketinggian inilah yang menentukan besar kecilnya daya listrik yang dihasilkan. Nah, yang berlebih akan masuk ke bak limpasan atau langsung ke hilir sungai. Sedangkan air yang dibutuhkan ya dengan energi potensial tertentu akan dialirkan masuk ke pipa pesat atau penstock misalnya. Dia akan mengalir deras di sini gitu ya. Terus ya, mengalir lagi di sini terus gitu ya. Sampai ke rumah turbin di sini. Rumah turbin namanya. Di sini apa aja sih? Nah, di sini air yang sudah masuk ke turbin akan dialirkan ke sini, ke sungai ya. Di sini, nah, di sinilah. Nah, turbinnya ada di sini. Jadi tadi air ya, air yang dari pipa pesat ini nanti masuk ke turbin. Nah, di sini turbinnya, ini turbinnya. Turbin dia memutar turbin kemudian masuk ke tadi hilir sungai yang tadi ya. Nah, ini turbinnya. Jadi air yang dari pipa pesat tadi ya mengalir. Nah, dia mengalirnya dengan cara berputar gitu ya sebelum masuk ke hilir sungai. Jadi masuk dari sini, kemudian mengalir secara perputaran, kemudian masuk ke bawah ke aliran sungai gitu. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, dia berputar. Karena berputarnya air itu juga memutar turbin yang ada di sini. Bisa dilihat di sini turbinnya itu berputar. Nah, turbinnya berputar, maka generator. Nah, di sini ada generator. Generator ini ketika turbin berputar, dia juga ikut berputar karena generator ini dikopling atau dipasang berbarengan dengan turbin. Nah, di sini turbin, di sini generator. Jadi ketika turbinnya berputar, generatornya ikut berputar dan perputaran generator ini menghasilkan arus listrik. Nah, dari aliran arus listriknya baru dialirkan ke instalasi ya, instalasi listrik. Instalasi listrik untuk pembangkit, di mana nanti akan dikontrol ya, dikontrol di ruang pengontrolan arus listriknya ini masuk ke trafo, dari trafo ini nanti masuk ke transmisi listrik untuk dialirkan ke pelanggan seperti itu. Di sini masuk ke trafo ke transmisi. Kurang lebih gambaran dari teknologi pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana mikrohidro ini bagian dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air.
Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.